Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak Tarik Yazid, dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi, di mana untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait komunikasi kelompok. Ya, sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Jika saya selama perkuliahan dari pertemuan pertama hingga saat ini memiliki kesalahan, kekurangan, dan kehilafan, mohon dimaafkan. Baik teman-teman, untuk materi komunikasi kelompok kali ini, ya kita lihat bahwa minggu lalu materi beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai sistem komunikasi interpersonal, ya. Nah, di mana saat ini adalah pembahasan terkait komunikasi kelompok. Nah, kita ketahui bahwa komunikasi itu sendiri ada komunikasi intrapersonal. Ya, intrapersonal itu komunikasi kepada diri sendiri. Lalu komunikasi interpersonal, komunikasi kepada orang lain, ya, dalam artian antar individu. Lalu ada yang lebih besar lagi adalah komunikasi kelompok. Nah, setelah komunikasi kelompok ada namanya komunikasi organisasi, ya, yang komunikasinya itu dengan menggunakan atau dalam perusahaan, ya, atau organisasi. Lalu ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu di mana komunikasinya bukan hanya massa yang besar, menggunakan massa yang besar, namun juga dengan menggunakan media massa. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu adalah terkait komunikasi kelompok. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, ya, pengertian komunikasi kelompok, lalu fungsi kelompok, tipe kelompok, komunikasi kelompok yang efektif seperti apa, struktur kelompok, budaya kelompok, dinamika kelompok, ada konflik kelompok, proses penyelesaian masalah, sampai terakhir itulah pengembangan komunikasi kelompok. Pengertian, ya, definisi dari komunikasi kelompok. Nah, di sini definisi dari komunikasi kelompok merupakan interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja sesuatu untuk mencapai tujuan kelompok. Ya, dalam proses tersebut melibatkan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kelompok ini lebih besar dibanding tadi, ya, komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal bisa dilakukan kalau teman-teman ingat, komunikasi diadik dan triadik, ya. Diadik itu 2 orang, triadik itu 3 orang atau 3 individu. Nah, kalau kelompok ini lebih dari 3 orang. Makanya nanti ada jenis kelompok itu, ada kelompok kecil dan kelompok besar. Jadi intinya adalah tetap di sana terjadi proses komunikasi, terjadi proses penyebaran informasi, pertukaran informasi, dan adanya feedback, sama seperti proses komunikasi pada umumnya. Nah, ini macam-macam komunikasi kelompok, ya. Ada komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Kalau kelompok kecil, ya, komunikasi kelompok kecil atau mikrogroup itu kelompok komunikasi yang dalam situasi itu terdapat kesempatan, ya, untuk memberi tanggapan secara verbal, atau dalam komunikasi kelompok komunikator ini dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok. Seperti misalkan kalau teman-teman berdiskusi, ya, lalu ada kelompok belajar dalam satu kelompok kecil tadi. Nah, umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini bersifat rasional, ya, serta di antara anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Nah, di sini bisa kita sebut atau kita katakan bahwa dalam kelompok kecil komunikator ini berkomunikasi dengan komunikan itu terjadi dialog atau tanya jawab. Ya, mungkin tadi dalam satu kelompok diskusi. Nah, biasanya pun tidak terlalu besar untuk partisipannya, ya, dalam kelompok kecil ini. Nah,
sama seperti misalkan efektivitasnya seperti apa gitu ya. Kalau dalam hal interpersonal kan ada diadik dan triadik. Kalau diadik itu lebih efektif ya dalam hal komunikasi, penyampaian informasinya lebih efektif. Lalu untuk triadik itu biasanya tidak terlalu efektif karena si komunikator atau komunikannya ini lebih ke fokus bukan hanya kepada satu individu namun kepada beberapa orang. Nah, kelompok kecil pun sama. Jadi kalau diskusi mungkin ada satu orang yang sedang berkomunikasi, menyampaikan informasi, berbincang gitu ya, bercakap-cakap, namun ada satu pihak yang misalkan komunikannya itu tidak fokus misalkan dalam menerima ya informasi yang disampaikan. Lalu ada komunikasi kelompok besar. Nah, di sini sekelompok orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi jauh lebih berkurang ya, atau susah untuk dilaksanakan. Karena memang terlalu banyak individu atau orang atau partisipan yang ada di dalam kelompok besar tadi. Misalkan acara-acara tablik akbar ya, kampanye, itu bisa dikatakan sebagai kelompok besar. Lalu di mana anggota kelompok besar ini apabila memberi tanggapan ya pada komunikator biasanya bersifat emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya. Ya, lebih-lebih jika misalkan komunikannya itu heterogen, karena kelompoknya besar pasti kan dari berbagai kalangan ya, dari berbagai latar belakang heterogen ya, misalkan usia, pekerjaan, tingkat pendidikan gitu ya, dari agama, dari ekonomi misalkan, itu bisa kan heterogen. Jadi bisa terjadi hal-hal yang misalkan tidak diinginkan. Kalau misalkan si komunikan atau kerumunan ini tidak suka kepada komunikator, ya bisa saja gitu ya, ada yang melempar sendal atau misalkan ada yang menjadi provokator dan orang yang misalkan tidak tahu apa-apa pun dapat terprovokasi gitu ya, karena kelompoknya yang heterogen tadi. Lalu kita lanjutkan. Nah, fungsi kelompok ada hubungan sosial, lalu persuasif, pendidikan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, kelompok ini kita lihat dari hubungan sosial. Nah, kita dalam kehidupan bermasyarakat ya pasti berkelompok ya. Teman-teman juga di kelas itu pasti berkelompok, misalkan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu. Itu adanya terjadi hubungan sosial atau hubungan masyarakat ya. Lalu persuasif. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa fungsi dari komunikasi adalah persuasif, mengajak ya, ajakan ya kepada kelompoknya. Jadi bagaimana nanti kalau teman-teman misalnya dalam kehidupan dinamika kampus gitu ya, ada komunitas-komunitas, di situ juga bisa kan teman-teman dari ketuanya atau anggotanya itu bisa mengajak kepada kebaikan gitu ya, mengajak kepada anggotanya untuk menjadi seperti misalkan apa yang diinginkan oleh komunitasnya tadi. Lalu fungsi pendidikan. Nah, di sini juga kelompok, misalkan kelas ya, kita bisa lihat bisa kita manfaatkan fungsi kelompok itu sebagai sarana pendidikan, menyebarkan apa yang kita sudah pelajari, mau itu teori ataupun praktik ya, kepada orang lain gitu ya, dalam berkelompok, misalkan diskusi gitu ya, tadi juga ada tablik akbar, ada ceramah, lalu fokus group discussion dan lain sebagainya, untuk memberikan selain informasi juga memberikan pendidikan kepada orang lain. Lalu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, di sini juga sebagai fungsi kelompok ya, kita lihat pemecahan masalah. Kita ketahui bahwa negara kita menganut musyawarah mufakat gitu ya. Nah, kalau ada masalah, kita bermusyawarah, kita berdiskusi secara baik. Nah, itu dengan menghadirkan kelompok-kelompok gitu ya, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar ya. Jadi walaupun misalkan masyarakat itu heterogen, tapi harus tetap dalam pemecahan masalah ini juga harus musyawarah dan mufakat ya.
Jadi hasil yang apapun hasil yang dihasilkan itu, keputusan yang dihasilkan akan disetujui oleh semua anggota kelompoknya. Lalu ada tipe kelompok. Ada kelompok primer dan sekunder, ya. Lalu ada kelompok formal dan informal, kelompok in group dan out group. Nah, di sini bisa kita lihat kelompok primer. Nah, di sini ada kelompok primer dan sekunder. Kalau kelompok primer itu hubungan antar anggota keluarga. Lalu ada juga contohnya teman-teman sepermainan yang lebih akrab, lebih pribadi, lebih menyentuh hati, ya. Jadi lebih ke primer, hubungan antar keluarga, lalu misalkan kepada sahabat, ya. Lebih akrab, ya. Jadi sifatnya itu lebih akrab, lebih pribadi kalau yang primer. Nah, kelompok sekunder, nah hubungannya beda dengan yang primer. Nah, kalau sekunder ini hubungan antar anggotanya itu tidak terlalu dekat, ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu akrab, ya sifatnya itu impersonal, tidak menyentuh hati. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok pasti ada, ya, ada yang kita punya sahabat dekat, karib, itu bisa dikatakan primer, lebih keakrabannya lebih dekat. Nah, kalau dengan teman biasa saja gitu, ya, kelompok misalkan bukan tiba-tiba, ya, misalkan kita ikut satu kegiatan diskusi kelompok, focus group discussion. Nah, kita dibentuk satu kelompok gitu, ya, dengan berbagai asal, misalnya dari beberapa kampus. Nah, di situ juga bisa dikatakan sebagai kelompok sekunder karena kita belum mengenal dekat dengan orangnya. Lalu ada formal dan informal, ya, kelompok formal dan informal. Di sini hampir sama sebenarnya, ya, dengan tadi, ya, kelompok primer dan sekunder. Kalau formal itu lebih kepada misalkan hubungan yang lebih kepada hubungan yang formal tadi, ya, formal dan informal. Kalau formal tadi misalkan hubungan di kantor, ya, kantor, di organisasi, di perusahaan, itu lebih formal. Kelompok formal. Informal itu misalkan di masyarakat, ya, di masyarakat yang memang tadi anggotanya itu heterogen, ya, heterogen banyak, ya. Jadi statusnya itu tidak terlalu formal atau informal. Atau misalkan di kampus itu termasuk sebagai kelompok formal. Lalu kelompok in group dan out group. Nah, di sini in group itu kalau teman-teman menggunakan kata misalkan kita, ya, dengan kelompoknya tersebut, ya. Jadi bukan secara individu saja, tapi kita sudah menggunakan kata kita. Itu merupakan kelompok yang dalam, dapat berupa kelompok primer maupun sekunder, ya. Ya, contoh misalkan keluarga itu in group primer, lalu fakultas tempat kita belajar itu in group sekunder. Nah, kalau out group kelompok mereka. Tadi menggunakan kata kita, kalau out group itu mereka. Itu kelompok luar seperti letak geografisnya, suku bangsa, ideologi, profesi, ya, orang yang berbeda suku dengan kita. Itu out group karena kita menggunakan kata mereka karena kita merasa beda dengan mereka gitu, dengan orang tadi, ya. Lalu kita slide selanjutnya, komunikasi kelompok yang efektif itu adalah ada faktor penunjang, komunikasi verbal yang efektif, dan kohesi kelompok. Bisa di faktor penunjang dari hal-hal yang ada dalam kelompok yang efektif itu dari sisi sebenarnya tetap dari sisi komunikasinya, ya, dari sisi hubungannya. Tadi kalau misalkan contoh ada primer dan sekunder gitu, ya. Lalu misalkan tadi ada tipe-tipe yang lain, itu juga sebagai salah satu faktor penunjang komunikasi yang efektif. Nah, walaupun misalnya dari komunikasi dari grup tadi, ya, kelompok in group maupun out group gitu, primer dan sekunder, tetapi kita bisa menggunakan komunikasi verbal yang efektif
Ya, kita bisa melakukan persuasi, komunikasi kita efektif, kita baik terhadap orang tersebut ya. Dalam satu kelompok tadi itu bisa menghasilkan satu bentuk kelompok yang efektif ya. Jadi kan dari tadinya sekunder misalnya bisa menjadi kelompok yang primer ya. Misalkan walaupun heterogen, kita berbeda suku bangsa gitu, yang tadinya out group bisa menjadi in group ya. Yang tadinya kita menggunakan mereka karena kita merasa tidak sama, tetapi kita sering berkomunikasi yang efektif, melakukan hubungan lebih akrab dengan baik gitu ya, kita mengerti sifat dari komunikan kita, ya itu bisa menjadi satu bentuk kelompok yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang efektif. Struktur kelompok. Nah, di sini terdapat 3 variabel komunikasi dalam struktur kelompok. Ada besarnya kelompok, jaringan-jaringan, dan kepemimpinan. Nah, ada besarnya kelompok, tadi juga sudah saya sampaikan, adalah kelompok kecil, kelompok besar gitu ya, jaringan-jaringan. Dalam satu kelompok itu ada jaringan-jaringan, ini ada di slide selanjutnya nih ya, jaringan komunikasi, pola-pola dari interaksi manusia dalam kelompok. Ya, di sini adalah kita lihat seperti ada pola lingkaran ya, jaringan lingkaran, ada roda, ada Y, Y, ada rantai, ada semua saluran. Ini adalah jaringan komunikasi. Jadi memang kita bisa lihat juga kalau yang roda misalnya ya, salah satu contoh ini kita bisa lihat bahwa pemimpin kelompok yang di tengah ini, yang di tengah bisa dikatakan sebagai pemimpin kelompok karena semua anggotanya berhubungan ya dengan si ketuanya tadi, seperti pemimpinnya ini. Lalu ada semua saluran. Nah, ini semua orang dalam kelompok ini bisa menyampaikan informasi ke semua pihak ya. Lalu juga ada pola rantai, ada pola lingkaran. Lingkaran juga sama, bisa berkomunikasi secara menyeluruh ya dalam setiap kelompok. Jadi inilah jaringan komunikasi. Nah, ini juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari saat ini, bahwa memang jaringan ini atau koneksi ya itu juga masih sangat penting digunakan. Nah, teman-teman pasti akan merasakan ketika nanti dalam satu kelompok, ketika teman-teman sudah misalkan aktif ya dalam satu komunitas kelompok di kampus, lalu teman-teman sudah lulus kuliah, dan sudah bekerja dalam satu perusahaan gitu ya, nanti pasti ada koneksi-koneksi jaringan dengan kawan lama gitu. Oh, si A ini kerjanya di sini, si B kerja di sini di perusahaan di perusahaan konsultan PR misalnya, si C bekerja di bidang advertising gitu ya. Itu bisa nanti saling mengkontak kembali gitu ya, ketika kantor kita mengadakan satu kegiatan, bisa kita undang bisa menjadi narasumber, atau hubungan tadi ya, kemitraan dengan perusahaan di mana teman kita dulu sempat bekerja di saat ini bekerja di sana gitu ya, itu bisa menjadi jaringan. Nah, budaya kelompok budaya yang ada dalam kelompok tersebut ya. Ketika jaringan berkembang, berbagai jenis simbol, aturan dan hukum muncul dan menjadi standar ya. Melalui proses komunikasi terciptalah budaya kelompok ya. Jadi tetap kita walaupun heterogen, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua, tetap dalam berjaringan berkelompok ya. Makanya ada komunikasi lintas budaya, komunikasi antar budaya. Jadi memang kita juga harus tetap ya menghargai keberagaman, menghargai keragaman, baik itu suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Dinamika kelompok ya, sejarah dinamika kelompok, status dinamika kelompok, definisi dinamika kelompok, dan manfaat dinamika kelompok. Di sini dalam kelompok pun ada beberapa dinamika yang ada ya. Jadi memang harus kita ketahui bagaimana dinamika tersebut ya dapat mempengaruhi kelompok. Ya, contoh paling
mudahnya ya dalam berkelompok. Ya misalkan teman-teman di satu kelompok ada yang aktif bekerja, ada yang sangat aktif, ada yang aktif, ada yang kurang aktif, bahkan ada yang tidak aktif gitu ya dalam kelompok, dalam pengerjaan sebuah kelompok. Itu kan termasuk sebagai dinamika yang ada, dan bagaimana caranya kita dalam memanage dinamika yang ada tadi ya, bagaimana kita kelompok kita itu agar yang tadinya misalkan si A ini kurang aktif, ya kita harus mempersuasi, mengajak dengan baik, dengan lembut agar mau berkontribusi gitu dalam kelompoknya. Itu termasuk dinamika kelompok. Ini kita lihat sejarah dinamika kelompok ya, zaman Yunani, zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, zaman gerakan massa, lalu ada zaman psikologi sosial dan zaman dinamika kelompok. Dimana kita lihat di sini sejak zaman dahulu bahwa ya manusia itu sudah berkelompok, bahkan sebelum adanya peradaban ya, kita ketahui zaman manusia purba pun mereka berkelompok gitu ya, walaupun hidupnya nomaden ya, berpindah-pindah, tapi sudah berkelompok ya. Sampai saat ini pun kita sebagai masyarakat ya, sosial juga berkelompok ya, berkelompok. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain ya, baik itu keluarga, orang tua gitu ya. Itu kan termasuk dalam kelompok tadi ya, primer dan sekunder, dan in group ataupun out group. Ada dinamika kelompok cabang sosiologi, ada psikologi sosial, dan bidang eksperimen. Nah, definisinya adalah studi ilmiah tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, hubungan kelompok dengan anggotanya, dan hubungan kelompok dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar. Ini adalah dinamika kelompok ya tadi. Kita harus mengetahui tadi pengetahuan kita terkait kelompok ya, individunya seperti apa, pengembangan dari kelompok kita seperti apa, hubungan kelompok antar anggota kelompok seperti apa, ataupun dengan kelompok kita dengan kelompok yang lain. Itu adalah definisi dari dinamika kelompok. Nah, manfaat dinamika kelompok, manfaat bagi perorangan, manfaat bagi kelompok, ada manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi pemimpin. Nah, ini bisa berbeda-beda ya. Manfaat bagi perorangan ya tadi sudah saya jelaskan bahwa manusia itu membutuhkan orang lain, kita harus berhubungan sosial ya. Nah, itu pasti kan akan mengembangkan diri kita sendiri, yang tadinya misalkan kita tidak mau berhubungan kelompok, tetapi dengan adanya kelompok ya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, misalnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih pintar karena adanya kelompok tadi. Manfaat bagi kelompok ya pengembangan, misalkan tadi ada kerja kelompok di perkuliahan gitu ya, ya manfaatnya bagi kelompok akan mendapatkan nilai lebih, misalkan dengan kerjasama tadi antar kelompok, yang membangun kerjasama, hubungan yang baik antar kelompok. Ya itu pasti ada manfaatnya ya. Manfaat bagi organisasi untuk pengembangan organisasi, jika dalam satu kelompok organisasi itu saling membangun, bisa mengembangkan organisasinya, maka organisasi akan lebih maju lagi. Nah, untuk manfaat bagi pemimpin, kita ketahui bahwa dalam kelompok itu pasti ada seorang pemimpin, yang mana si pemimpin ini bagaimana caranya atau kemampuannya dalam mengembangkan kelompoknya tadi ya, atau organisasi. Kita bisa melihat jika kelompoknya itu maju, ya pasti ada peran serta dari anggotanya maupun dari pemimpinnya tadi. Jadi pemimpinnya pun akan merasakan manfaat jika kelompoknya itu berkembang, kelompoknya maju, bahkan bisa bersaing dengan kelompok lainnya. Ada masalah-masalah dalam kelompok, itu pasti ada ya. Faktor dalam konflik kelompok, ada perbedaan-perbedaan keinginan, lalu nilai, tujuan, ya pasti ada perbedaan ya dalam suatu kelompok. Lalu saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Nah, ini juga misalkan ada satu individu yang merasa si B ini lebih kreatif, misalkan lebih pintar, lebih
cekatan, lebih cepat dalam bekerja, ya tergantung kepada si B terus gitu ya kelompoknya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus bekerja sama, bersinergi agar mampu mengerjakan segala permasalahan atau menyelesaikan segala permasalahan dengan keputusan yang baik. Adanya keterbatasan akan sumber tertentu seperti kekuasaan, kedudukan, waktu, popularitas, uang. Nah, ini juga akan menjadi masalah dalam kelompok. Jika ada anggota kelompoknya menginginkan tadi kekuasaan, kedudukan, lalu berebut kekuasaan ya, berebut kursi, ya itu bisa saja terjadi. Lalu tidak ada waktu dalam hal penyelesaian masalah, lalu popularitas ya, satu individu yang ingin mencari popularitas pribadi saja gitu ya, masalah uang. Nah, ini masalah uang juga sangat bisa mengganggu ya. Uang itu udah bukan hanya kelompok ya, dengan keluarga pun, dengan saudara kandung ataupun dengan orang tua gitu ya, itu masalah uang bisa menjadi masalah yang besar. Lalu ada persaingan ya, masalah kelompok, persaingan atau rivalry. Ini pasti sangat ada, sangat mungkin terjadi, ada persaingan-persaingan, saling sikut, saling menjatuhkan, itu sangat mungkin terjadi dalam kelompok. Ada gaya konflik sini, ketegasan, perilaku ditujukan untuk memenuhi kepentingan sendiri, kompetitif, kolaboratif, kompromis, menghindar, akomodatif. Nah, di sini kita harus tegas ya bagaimana dalam kelompok itu. Apakah kita mau berkompetitif ataukah kita berkolaboratif, bekerja sama sebagai pribadi yang kompromis, atau kita cuek saja, kita menghindar. Nah, lalu akomodatif, kita ini lebih mau mengakomodasi masalah-masalah yang ada, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Adanya kesediaan bekerja sama ya, perilaku yang dimaksud untuk memenuhi keprihatinan orang lain. Ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah atau konflik yang ada dalam kelompok tadi ya. Proses penyelesaian masalah, kenali dan jelaskan masalahnya, lalu kita menumbuhkan gagasan, dalam hal ini menumbuhkan gagasan penyelesaian masalah. Dalam satu kelompok pasti akan ada masalah-masalah ya, tadi kenali dan jelaskan masalahnya, lalu kita berinisiatif untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tadi dengan gagasan-gagasan yang ada, pemilihan gagasan yang paling bermanfaat, dan membuat keputusan. Nah, tadi makanya ada musyawarah untuk mufakat ya. Jangan sampai masalah ini kita selesaikan sendiri ya, tetap harus sesuai dengan keputusan anggota kelompoknya. Yang penting adanya keputusan kelompok ya, bagaimana cara menyelesaikan konflik tadi. Peran dan tanggung jawab kelompok, ada kelompok informal kecil, kelompok yang lebih besar dan lebih formal. Di sini peran dan tanggung jawab anggota berkembang terutama sebagai hasil dari kesepakatan informal dan sering tidak diverbalkan. Lalu kalau kelompok yang lebih besar dan formal, peran individu dan tanggung jawabnya dapat dibuat secara eksplisit. Ya, kita bisa lihat perbedaan ya dari kedua jenis kelompok informal kecil dan kelompok yang lebih besar dan lebih formal. 3 jenis peran yang berkembang, ada peran yang terkait dengan penyelesaian tugas, peran yang terkait untuk membangun dan mendukung kelompok, dan peran-peran individualistis. Ini pasti ada dalam satu kelompok, bagaimana seorang individu memiliki perannya masing-masing ya dalam penyelesaian tugas ataupun membangun dan mendukung kelompok. Makanya ada divisi-divisi, misalkan pembagian tugasnya, perannya seperti apa, maupun sebagai tadi ya peran-peran individualistis. Pengembangan kelompok ada tahap orientasi ya, kita orientasi, kita pengenalan kelompok, ada tahap konflik ya, pasti ada konflik-konflik atau masalah yang muncul, lalu tahap kemunculan, bagaimana kelompok ini semakin berkembang dan semakin maju, dan tahap penguatan bagaimana suatu kelompok atau organisasi tersebut bisa bersaing ya dengan kelompok lain. Nah, di sini juga ada tahap yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan partisipasi kelompok.
tahap legitimasi atau tahap pengesahan, ya tahap inisiasi, tahap pendahuluan, dan tahap implementasi atau tahap pelaksanaan ya. Kalau dalam kelompok pasti ada legitimasi, misalkan ada komunitas dalam kemahasiswaan gitu ya. Bagaimana adanya pengesahan legitimasi anggotanya, pendahuluan bagaimana induksi ya, masa induksi ya. Jadi si kelompok anggota ini mengetahui hal-hal apa saja sih yang akan kita kerjakan, hal-hal apa saja yang akan dilakukan, tujuan, visi, misi, dan lain sebagainya. Dan implementasi pelaksanaan seperti apa. Mungkin itu penjelasan saya mengenai komunikasi kelompok. Jika teman-teman ada pertanyaan, sanggahan, ataupun memberikan pendapat, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya harapkan ya video ini bisa, atau pembelajaran ini bisa bermanfaat dan teman-teman menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.